Selamat datang di meja redaksi, tempatnya kami awal redaksi B Universe membahas hal-hal yang menarik perhatian dan menjadi perbincangan di tengah masyarakat. Saya Dev Nirvana. Kali ini kita akan membahas satu pernyataan terbaru dari Presiden Prabowo Subianto yang memberikan instruksi strategis agar penyelenggaraan haji di tahun 2026 ini lebih banyak melibatkan TNI dan juga Polri dalam jajaran petugas haji. Kalau menurut Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak, kebijakan ini lahir dari kebutuhan akan petugas yang punya ketangguhan fisik ekstra, kemudian juga lebih disiplin, dan punya manajemen krisis untuk menghadapi situasi-situasi yang ada di lapangan, termasuk kondisi cuaca yang kondisinya cukup ekstrim di Arab Saudi dan juga manajemen massa yang terjadi di Arab Saudi. Nah, rencana ini menimbulkan pro dan kontra. Ada yang beranggapan bahwa memang kemampuan dari petugas haji ini perlu ditingkatkan, terutama dari aspek keselamatan jamaah, karena ada banyak sekali lansia yang menjadi jamaah di Indonesia. Kalau dari sisi lainnya muncul kekhawatiran soal militerisasi urusan sipil atau keagamaan dan juga efektivitas dari pendekatan komando dalam pelayanan hospitality atau pelayanan tamu, dan juga pertanyaan mengenai fungsi utama dari TNI Polri kalau dilibatkan dalam urusan seperti ini. Apa kaitannya kemudian dengan pertahanan dan juga keamanan negara? Lebih lengkap kita akan bahas bersama dengan Adi Purnomo, eksekutif produser dari Berita Satu, dan juga Syukri Rahmatullah, pemimpin redaksi Berita1.com. Untuk kali ini kita akan membahas lebih banyak soal, ya boleh dikatakan saya juga pengen explore pengalaman-pengalaman, karena cuma saya doang nih yang belum berangkat ke sana di meja ini. Mudah-mudahan cepat berangkat. Mudah-mudahan, amin. Tapi saya mau ke Mas Syukri dulu. Dari pengalaman yang pernah dilakukan tahun 2011 kalau nggak salah ya. Iya. Nah itu situasi di sana seperti apa sih? Petugas-petugas yang ada di sana bagaimana melayani jemaah, kemudian pada saat itu TNI Polri juga sudah ada ya di dalam jajaran petugas itu. Bagaimana kemudian pelaksanaan dari petugas haji selama menangani jemaah yang ada di sana? Ya, jadi ini sebagai pengalaman saya menjadi petugas MCH. Jadi kan memang ada beberapa sektor waktu dibagikan. Ada MCH, Media Center Haji, ada keamanan di situ TNI Polri, ada kesehatan, ada bimbingan haji, divisi masing-masing, dan ada ketuanya masing-masing. Dan memang yang menjadi PR utama kita adalah ketika dalam penyelenggaraan haji gini. Indonesia tuh memang kan negara yang unik ya. Uniknya tuh kita beragam suku dan budaya, berbeda-beda. Jadi kalau misalkan bicara soal ritual haji, salah satu kewajiban bagi yang mampu, nah ini kadangkala kita tidak bisa samakan orang dari Jakarta ataupun dari Papua ataupun dari daerah lainnya. Masing-masing berbeda. Ini dulu yang harus dipahami bahwa berbeda-beda, sehingga kemudian dalam perilakunya pun berbeda-beda. Banyak loh waktu itu yang saya sering temukan para jemaah haji itu yang bahkan belum pernah keluar sama sekali dari desanya. Oke. Baru sekali keluar pergi haji. Coba bayangkan. Mereka sampai usia 60 tahun, 65 tahun, 70 tahun nggak pernah keluar dari desanya. Sekali keluar mereka pergi haji naik pesawat, bayangkan. Di negeri orang ya. Di negeri orang. Ketakutan-ketakutan. Betul, jadi maksud saya itu kita harus lihat ini semua secara komprehensif sebagai evaluasi penyelenggaraan haji. Memang betul, setiap kita biasanya selesai liputan haji itu biasa ada evaluasi. Cuma dari pandangan saya, evaluasinya tidak pernah serius. Karena kenapa? Saya melihat setelah saya selesai 2011, saya lihat tidak ada rekomendasi yang spesifik yang kita sampaikan saat itu dijalankan. Kan kita bisa dievaluasi tuh. Kalau media itu waktu itu evaluasi langsung dari Menteri Agama. Waktu itu zaman saya tuh Pak Surya Dharma Ali. Kita kasih masukan, Pak begini, Pak begini, Pak begini, Pak begini, Pak kondisi di Jeddah begini, Pak kondisi di Mekah begini, Pak kondisi di Madinah begini, Pak kondisi di Mina begini, Pak kondisi saat puncak haji begini. Tolong dievaluasi. Tapi setelah itu apakah ada tindak lanjutnya? Saya nggak lihat tuh. Di tahun-tahun berikutnya. Nggak lihat saya. Saya lihat lebih fokusnya gimana tahun depan itu dapat lagi pemondokan, dapat lagi kemudian transportasinya. Jadi yang hal-hal yang, mohon maaf ya, bahasa saya itu yang basah-basah. Itu lebih diurus ketimbang evaluasi bagaimana nih mitigasi resiko agar tidak terjadi lagi. Saya waktu itu paling keras bicara soal jemaah risti. Jemaah risti itu jemaah resiko tinggi. Di mana itu sampai usia 70 tahun. Dan kadang-kadang mereka itu ada waktu itu ada yang dibawa keluarganya atau bahkan bukan dibawa sama keluarganya. Bayangkan 70 tahun pakai kursi roda tapi yang membawakan bukan keluarganya. Apa yang akan terjadi?
Yang seperti itu yang harusnya diurus. Memang itu peritil dan tidak basah mungkin buat para pejabat yang ngurusin haji. Tapi ini penting. Itu saya lihat tidak ada perubahan tuh. Gitu. Nah itulah mungkin yang saya pikir yang harus menjadi evaluasi dari Kementerian Haji tahun ini ya. Kan memang niatan Pak Presiden kenapa ini dijadikan kementerian agar pengurusan pelayanan jemaah haji ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Jangan sampai ini hanya sekedar menjadi lagu lama tapi kasetnya baru. Iya kan? Lagunya sih lama ya kan. Kasetnya sih baru tapi pas dibuka kasetnya isinya lama. Itu yang kita harapkan. Jadi ini adalah ujian pertama, tahun pertama bagi Kementerian Haji dalam menyelenggarakan haji. Berhasil tidaknya visi presiden, kuncinya ada di sini. Kalau dimulai tahun ini saja sudah fail, saya nggak tahu 4 tahun ke depan nih jangan-jangan sama dengan penyelenggara haji sebelumnya. Oke, itu kalau dari Mas Fikri dengan pengalaman di tahun 2011. 13 tahun kemudian, saya baru datang ke Berita 1, baru beberapa bulan saya ditinggal Mas Adi berangkatnya. Jadi petugas haji juga masih fresh, Adi masih fresh. Betul. Nah, 13 tahun kemudian ada perubahan nggak dari yang disampaikan sama Mas Fikri tadi? Sebenarnya kalau masalah petugas itu perubahan pasti nggak terlalu banyak ya perubahannya. Mungkin kalau dari sisi petugas dari TNI Polri, kalau dulu mungkin di zamannya Mas Sukri nggak terlalu banyak ya. Tapi kalau di zaman saya tahun 2024, mungkin tahun 2025 itu emang sudah cukup mendominasi sih. Ada sekitar 70 orang dari sekitar 1.600 atau 1.500 koreksi kalau saya salah itu petugas TNI Polri. Dan petugas TNI Polri ini kebanyakan dia bertugas di Linjam. Linjam itu adalah perlindungan jemaah. Jadi menangani masalah-masalah jemaah yang tersandung masalah atau petugas haji lainnya yang terandung masalah, mereka yang berkomunikasi berdiskusi dengan pemerintah setempat. Jadi sebenarnya kalau menurut saya sih ya, kalau wacana presiden ini baru wacana kan ya, belum deal ya. Wacana presiden itu untuk menambah atau fokus full semua petugas haji, saya setuju, tapi setuju dalam arti gini, setuju petugas haji itu perlu fisik yang kuat, perlu mental yang kuat, perlu tenaga yang kuat, karena emang petugas haji itu dibutuhkan semua itu, disiplin yang kuat, mental yang kuat, karena kalau misalkan di puncak haji itu emang effortnya sangat besar ya. Banyak petugas kita, apalagi petugas kita rata masih banyak lansia ya. Seperti Pak Sukri tadi bilang, Risti, di situ pas di puncak haji itu banyak orang yang misalkan pelayannya nih, kita kalau dari Mina ke Jamarot nih ya, itu jalan kaki, itu jaraknya nggak sedikit, itu sekitar 3 km jaraknya. Itu nggak semua lansia bisa. Gitulah. Nah, kekuatan fisik itu dibutuhkan untuk itu pas saat itu. Bisa menggendong jemaah haji. Dan bisa juga kalau ada kursi roda, dan kursi roda kan waktu zaman saya ada, tapi kan karena jemaah haji banyak yang lansia, jadi kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak. Mau nggak mau kita tuntun, capek kita gendong gitu. Nah itu yang perlu tenaga ekstra menurut saya. Jadi penambahan menurut saya sih penambahan oke lah. Kalau untuk full semua 100% untuk petugas haji dari TNI Polri sih saya kurang sependapat sih. Mungkin bisa dikoreksi lagi nanti oleh Pak Presiden. Dan kalau saya salah nggak dengar kan Pak Daniel, Pak Men Hajinya sendiri udah berkoordinasi dan menyampaikan ke Pak Presiden bahwa kebutuhan penambahan itu betul. Tapi kan sudah disampaikan bahwa ada organisasi keagamaan yang ikut ke dalam jadi petugas haji ini untuk pembimbingan ini sih menurut saya sih kayak gitu. Oke, tapi kalau berdasarkan dari pengalaman Mas Sukri, Mas Adi begitu, sebenarnya kemudian rekan-rekan dari TNI Polri ini ketika kemudian jadi petugas haji begitu, fungsinya lebih banyak kemana arahnya selama bertugas di sana sekian puluh hari itu? Jadi kalau saya lihat ya, kenapa ada petugas dari TNI, kenapa ada tugas dari kepolisian, sebenarnya itu lebih kepada penegakan hukum ketika terjadi pelanggaran di sana dari jemaah haji kita. Termasuk tadi disampaikan Mas Adi, advokasi jika kemudian, pertama kan gini, ini kita ada 200.000 orang Indonesia berkumpul di sana, mungkin nggak tidak terjadi masalah. Gesekan antar jemaah haji kita, itu pasti ada saja pelanggaran hukum. Ada saja, misalkan ada yang dompetnya dicuri sama orang Indonesia sendiri, ada yang begini, ada yang begitu. Kemudian ada polisi di situ untuk penegakan hukum. Karena petugas haji nggak bisa menegakkan hukum gitu di negara orang. Yang kedua, kenapa ada TNI? Banyak juga purnawirawan ataupun TNI aktif yang jadi jemaah haji. Polisi nggak bisa nindak. Makanya kemudian TNI ada di situ. Ya kan, ikut menindak. Dan di situ di TNI itu ada angkatan darat, ada angkatan laut, ada angkatan udara. Tiga-tiganya itu ada. Lagi jemaah saya itu saya kenal semua yang ada di sana. Karena kita berkoordinasi. Tapi lebih kepada keamanan itu. Nah,
itu tugas mereka rata-rata ketika berada di sana. Jadi bukan seperti yang dikatakan, mohon maaf ya, Wamen Pak Daniel yang mengatakan buat ini massa, enggak. Justru yang ada di lapangan yang sipil-sipil itu Pak, kita ini dari MCH, Media Center Haji. Mungkin kalau kita berani hitung berapa yang sering kali banyak muter, itu rata-rata MCH. Karena kan kita liputan di sana, di sini, segala macam. Petugas ada base-nya. Misalkan petugas A, Dev misalkan. Tugasnya adalah transportasi sama apa gitu ya. Itu dia biasanya base-nya tuh nggak jauh dari pintu Masjidil Haram. Kurang lebih sekitar 1 kiloan. Itu kan ada tuh base. Nah, kalau dulu zaman saya itu di sebelah kiri. Itu ada. Dan ada bendera merah putih di sana dan ada petugas. Jadi kalau ada yang nyasar ketemu pos di situ udah langsung di-solve di situ kan. Dan kadang-kadang ada polisi, TNI, kadang-kadang nggak ada juga. Mereka hanya patroli aja. Jadi dilaporkan saja jika ada kebutuhan polisi TNI baru kemudian datang. Gitu. Nah, maksudnya gini, dari case ini sebenarnya yang perlu diwaspadai adalah kalau dari statement kementerian itu satu misalkan harus ada disiplin, terus kemudian harus ada pendidikan militer segala macam, komando gitu ya. Komando. Maaf ya, maksud saya kita tuh jangan sampai dibawa ke masa lalu bahwa segala sesuatu akan selesai dengan gaya militeristik. Di podcast kita yang sebelumnya, di meja redaksi juga saya sampaikan bahwa kalau mau jadi negara modern, kita harus mengedepankan supremasi sipil. Saya bukan persoalan, kemudian saya tidak setuju bukan persoalan bahwa ini ada penambahan anggota TNI atau Polri, tapi idenya. Kalau idenya dianggap bahwa sipil nggak bisa nih nanganin massa segala macam, hanya TNI Polri yang bisa. Toh pada buktinya ketika ada peristiwa Agustus nggak bisa kok. Gitu maksudnya. Jadi jangan idenya ke situ. Gitu. Idenya bukan ke situ. Idenya kalau menurut saya salah, apalagi kemudian Pak Wamen ngomongnya bahwa nanti petugas akan dilatih dimasukkan di barak, dilatih gaya militer, baris berbaris. Memang kita di Mekah ada harusan baris berbaris, Pak. Pergerakannya kan dinamis gitu. Iya, jadi lebih kepada bagaimana peran TNI Polri lebih kuat. Saya setuju dalam arti agar ketika ada peristiwa kriminal di sana lebih cepat ditangani. Gitu, karena areanya luas. Itu saya setuju. Kalau area kita coveragenya luas nih, ada Jeddah, ada Mekah, ada Madinah. Memang nanti ketika puncak haji yang di Jeddah kosong, di Madinah kosong. Jeddah juga tidak terlalu banyak. Kenapa? Jeddah hanya transit. Ya kan, jadi biasanya petugas Jeddah nggak banyak. Orang jemaah kita transit Jeddah langsung berangkat. Ini langsung berangkat. Nah, Jeddah itu hanya kota transit ketika ada penerbangan bermasalah. Delay segala macam biasanya dibutuhkan tuh. Jadi udah bergerak dari Mekah untuk pulang, tiba-tiba pesawat baru dibutuhkan di Jeddah. Mungkin coverage-nya besar. Saya setuju kalau berbicara soal coverage-nya. Tapi kalau bicara soal bahwa sipil tidak bisa disiplin segala macam, nggak juga. Gitu. Nggak ada yang kayak gitu, kita tetap disiplin. Nah, ketika masalah, memang waktu zaman saya itu ada masalah ketika petugasnya justru yang sakit. Itu ada tuh, mungkin di zaman Mas Edi juga ada. Nah, itu kan bukan masalah soal militer atau sipil ya, kalau sakit saja. Nah, itu kan masalah perekrutan. Harusnya perekrutan terhadap petugas itu lebih ketat dari sisi kesehatan. Iya kan? Di screening kesehatannya dong. Kalau misalkan orangnya mohon maaf ya sakit-sakitan segala macam, jangan jadi petugas. Anda ini akan menangani orang di negara orang. Ya, kalau Andanya saja tidak bisa diatasi, tidak bisa mengatasi diri Anda sendiri, jangan jadi petugas. Gitu. Bukan berarti kemudian kita TNI ini nanti nggak akan sakit di sana. Sakit mah sakit aja, bro. Karena cuacanya beda, kondisi segala macam beda gitu. Zaman saya itu kan zamannya cukup waktu itu bulannya cukup panas ya, cuacanya panas. Saya sampai kehilangan suara. Dan apakah anggota teman-teman saya itu nggak sakit? Sakit juga. Sakit juga. Gitu. Jadi memang yang perlu adalah satu memperbaiki perekrutan petugas. Satu itu ya, perekrutan petugas harus benar-benar petugas yang fit, dia riwayat kesehatannya baik, dia capable dalam menangani orang. Kalau dilihat, nih orang kayaknya nggak bisa capable nih. Kan ada juga tinjauan psikologis kan. Nih orang nih kayaknya nggak bisa nih untuk nanganin orang. Dia selfish segala macam nggak bisa. Dia bukan service person. Itu kan kita bisa lihat secara psikologis, ada tes psikologis segala macam. Itu bisa dilakukan. Jadi perekrutan harus diperketat. Kalau untuk nangani jemaah. Yang kedua adalah pelatihan di KBIH. Ya kan, KBIH itu berkewajiban melatih calon jemaah haji sebelum berangkat. Dikasih tahu, Pak, cara BAB di pesawat nih begini. Tanya nih, ceritanya banyak. Ya kan, yang BAB-nya di pesawat dia masih jongkok, yang dia nggak ngerti cara nyiramnya. Itu banyak problem itu. Jadi di KBIH diselesaikan dari yang ringan, yang remeh-temeh sampai kemudian yang sangat serius. Misalkan kayak
takut nyasar segala macam. Saya punya pengalaman yang waktu itu saya tuh kan tim Jeddah waktu itu ya. Saya punya ketika kita ke Makkah puncak haji, saya berenam apa bertujuh itu ya. Ketika kita setelah jalan dari Mina malam kedua apa ke satu saya agak lupa. Saya jalan, saya temuin ada jemaah haji kita pakai kursi roda ditenteng sama orang Bangladesh. Tiba-tiba ada satu anak muda nyamperin saya, "Mas, petugas ya?" "Iya," saya bilang. "Tolong bantuin saya. Ini kita dipalak sama si orang Bangladesh itu." Ya kan dipalak dengan orang Bangladesh itu, kemudian kita ngomong lah, kebetulan kan kita punya background pesantren, jadi kita bisa ngomong bahasa Arab, kayak kita ngomong bahasa Arab itu Bangladesh segala macam, dia kaget kita bisa itu kan. Terus akhirnya saya bilang, oke, kalau nggak bisa, selesai di sini. Kasih duit seadanya, saya bilang gitu kan. Saya panggil iniannya, kasih berapa, ada doang, sekian bang, gini-gini nggak ada lagi, oke kasih. Dia mau ngotot kan, udah kita udah mau maju adu fisik tuh, tapi dia nggak berani juga kan, karena ada teman saya di belakang, gitu kan, dia nggak berani juga. Akhirnya lepas dari kursi roda, kita gendong. Jemaah haji itu ada sekitar 5 orang itu, kita gendong. Jaraknya itu dari tempat kita menemukan dia dari perjalanan Mina sampai ke Dakar Madinah itu kurang lebih hampir 1 kilo. 1 kilo lah kurang. Kita gendong gantian. Itu gendong. Akhirnya saya bilang ke teman-teman, bro, ini ternyata kita dapat peluang cari pahala di sini ceritanya. Saya bilang gitu kan. Oh, kita share, oke gantian. Teman kita semangat. Ada anak RCTI waktu itu, ada teman-teman media, ada anak Antara, terus ada teman dari Sindo waktu itu. Kita gendong bareng-bareng. Mereka, ibu-ibu, kakek-kakek, kita gendong berlima. Dan kalau saya ingat itu tuh selalu terkenang gitu loh. Jadi jangan bukan soal fisik, kita mampu Pak gendong sampai 1 kilo. Karena persoalannya kalau udah di sana itu bukan persoalan fisik lagi, itu udah urusan ibadah. Itu udah urusan ibadah dan itu semangatnya melebihi NKRI Pak. Itu dia. Karena memang semangatnya ketika udah berada di sana akan jadi beda lagi gitu ya ketika sudah sampai di tempatnya. Tapi kalau tadi Mas Fikri bilang ada soal rekrutmen begitu, kemudian juga bagaimana menangani situasi-situasi yang sebenarnya kayaknya lebih banyak urusan sehari-harinya gitu. Kalau menurut Mas Adi gimana nih melihat proses rekrutmen, proses pelatihan yang sekarang lagi berlangsung, teman kita juga ada yang sedang menjalani itu sampai akhir bulan nanti. Apakah memang perlu untuk sesuatu yang lebih militer bunyinya dan kemudian sebenarnya apa yang perlu untuk lebih dikuatkan? Apakah soft skill dengan masalah sehari-hari itu atau memang militeristik itu tadi? Oke. Sebenarnya waktu beberapa tahun lalu dari tahun saya itu sampai tahun 2025 kan memang ada bimbingan teknik istilahnya. Bimbingan teknik itu waktu zaman saya cuma sekitar 10 hari. Ya ada juga sih pelatihan semi militer tapi nggak banyak lah, itu untuk memperkuat fisik aja. Karena memang kita tahu di Madinah, di Mekah itu apalagi pas saya itu cuacanya itu 39, 40 itu kan lumayan panas ya. Dan itu kita sipil mampu menjalanin itu. Sebenarnya mampu. Nah, kalau sekarang bimbingan sampai 20 hari kalau nggak salah ya saya ini. 20 hari, salah satunya juga ada semi militer, itu ya mungkin salah satu tujuannya bagus, tujuannya ya untuk memperkuat fisik, memperkuat mental, memperkuat semangat kita di sana. Karena di sana kita diajarin itu semua. Bagaimana melayani jemaah haji lansia, bagaimana menyiapkan makanan sana, bagaimana menyiapkan transportasi, itu semua di sana diajarin. Menurut saya semakin lama harusnya nanti hasilnya semakin bagus ya kan, harusnya semakin bagus dan ketahanan fisik, ketahanan mental para petugas haji nanti itu harusnya semakin bagus juga karena beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Ini lebih dipersiapkan secara bagus gitu kalau saya lihat. Apalagi kan petugasnya kalau nggak salah sekarang sekitar 1.600-an juga di di asrama haji Pondok Gede itu ya harusnya nanti tidak ada lagi hambatan-hambatan yang sepele lah. Petugas haji sana bisa melayani, punya semangat ya. Namanya di Mekah kita melayani tamu Allah. Loh, ini kita layani tamu Allah. Pasti yang namanya ini punya semangat tersendiri, itu pemacu semangat kita, pemacu kita bahwa aku kuat, aku bisa gitu. Melayani tamu Allah loh. Di sana. Makanya itulah yang membuat kita semangat, membuat kita kuat membantu jemaah, menggendong orang seperti Pak Sugri tadi bilang itu kita kuat karena emang kita punya semangat membantu tamu Allah. Itu dan pahalanya insya Allah kita dapat ganjaran dari Allah gitu. Itu yang membuat semangat kita kayak gitu. Apalagi kayak tadi di waktu-waktu hektik itu, waktu sibuk antara puncaknya haji itu emang ya lumayan fisik, banyak main di situ sih. Dan ini kesempatan untuk di 20 hari nih. Saya nggak tahu selama 20 hari ini berapa persen untuk pelatihan semi militernya. Berapa persen untuk pelatihan teknis seperti biasanya, belum tahu berapa ininya. Ya semoga sih dengan pelatihan-pelatihan ini lebih lama ini ya hasilnya tentunya lebih bagus dari sebelum-sebelumnya sih kayak gitu. Oke.
Kita tadi sudah banyak membahas soal petugas-petugasnya secara umum begitu ya. Sekarang kita balik lagi fokus soal TNI Polri-nya. Ini kan kita bertugas bukan di negara sendiri gitu. Ini di Arab Saudi yang kita tahu lah aturannya sangat-sangat ketat begitu. Kalau menurut Mas Syukri dengan kehadiran personel TNI Polri yang ada di sana begitu, itu bagaimana kemudian Arab Saudi akan melihat ini? Karena kan petugas kalau sipil ya oke lah begitu. Tapi kan ini yang akan datang nanti dan jumlahnya lebih banyak lagi itu adalah TNI Polri. Paling tidak dijadikan 2 kali lipat kalau nggak salah ya tahun ini. Dari 70 ke 140. 170 dari 70 tahun-tahun sebelum sekarang sekitar 170 TNI Polri. 70 ke 170. 170 ya, Nah, sekitar dengan 100% lebih. Dengan jumlah yang lebih banyak ini, kira-kira Saudi melihatnya akan seperti apa nih ke Indonesia gitu? So far sih hubungan kita dengan Arab Saudi itu fine, baik-baik saja. Hmm. Begitu juga saya lihat hubungan militer. Dulu Kabid Keamanan saya itu orang TNI. Dia Pusbinroh TNI Angkatan Darat. Jadi memang di setiap angkatan tuh ada Pusbinroh. Pusbinroh itu pusat bimbingan kayak rohani. Pusbinroh itu pusat bimbingan rohani di TNI Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, itu ada di kepolisian juga ada. Biasanya diutamakan tuh adalah mereka karena dianggap lebih paham soal keagamaan ketimbang personel yang lain. Gitu. Nah, saya lihat komunikasi di antara mereka kan juga dibantu sama Konjen, sama KBRI di sana gitu kan. Kan Mas pasti juga ketemu ya Mas dia dengan Konjen dan KBRI. Dia juga mendampingi. Jadi artinya kedubes kita, Konjen kita di Jeddah gitu kan itu juga mendampingi. Kan kalau di sana kan kalau KBRI kita kan tidak ada di Jeddah, Mekah, di Madinah kan itu kan biasanya di Riyadh gitu kan. Nah, di sana tuh statusnya Konjen, tapi mereka ngebantu kok. Gitu. Jadi tidak ada masalah sih selama kita menginformasikan bahwa ini untuk melayani jemaah haji. Ya, cuman yang memang harus diperketat adalah soal penugasannya. Kalau memang itu keinginan Pak Presiden, yang pertama kalau yang tadi saya bilang kan satu framingnya itu jangan militerisme itu aja catatannya. Terus kemudian yang kedua adalah framingnya adalah untuk jangkauan yang lebih luas. Misalkan dari 170 itu untuk di Mekah lebih banyak, kemudian di Jeddah di Jeddah sekian persen, ini sekian persen. Itu masih make sense. Karena bagaimanapun kita juga punya personel militer di sana Pak, di kedutaan. Nggak mungkin kita nggak punya gitu. Kita ada juga di sana gitu kan. Yang atasnya militer juga ada di sana. Jadi sebenarnya harus yang perlu pertegas adalah bukan soal militerismenya, tapi jangkauan, mengamankan dan melayani jemaah kita di sana. Itu yang menjadi poin penting. Makanya tadi ketika saya dengar bahwa pelatihannya itu akan 20 hari itu memang nggak PR ya. PR. PR-nya apa? Kadang-kadang itu adalah waktunya terlalu lama gitu kan. Jujur saja, saya kemarin 10 hari saja pelatihan itu terlalu monoton. Karena isinya materi, berslide-slide materi. Yang maaf buat kita yang sudah ngerti, walaupun kita belum berangkat ya, yang kita soal ngerti, mungkin banyak belum ngerti gitu ya. Cuma sih dibikin praksis aja. Gitu. Jadi kadang-kadang yang istilah, oh ini dirjen ini yang ngisi, dirjen ini yang ngisi. Saya bilang ini kayak bagi-bagi kue aja ngisi pemateri nih, saya pikir gitu kan. Jadi harus lebih diperketat lah cara pelatihannya segala macam gitu kan, biar orang lebih masuk gitu kan, memahami lebih detail, lebih praksis, lebih tepatnya gitu. Jangan teoritis, kebanyakan karena kalau zaman saya itu banyak teoritis. Lebih ke praksis. Bagaimana nih ketika begini, gimana nih ketika begitu. Jadi ada sharing knowledge-nya juga. Jangan kayak kita ngikuti materi kuliah gitu loh. Jadi harus lebih ke praksis karena pada akhirnya kita akan terjun ke lapangan. Dan semuanya itu adalah praktikal gitu kan? Iya, dan semua adalah praktikal. Sesuatu yang kita hadapi di depan mata, dalam waktu dekat kita di sana akan menghadapi manusia. Gitu loh. Bukan kemudian materi-materi ini begini itu. Saya pikir juga dari sisi pembekalan juga perlu dikritisi itu. Banyak sekali yang menghabiskan waktu. 20 hari menurut saya too much gitu. Harus dikritisi lebih dalam soal itu. Menurut Mas Adi 20 hari dengan materi yang banyak soal pelatihan lah katakan begitu, tapi banyak teorinya ternyata begitu ya. Cukup nggak? Atau memang ini sesuatu yang dibutuhkan untuk meningkatkan standar dari para petugas haji ini? Kalau menurut saya sih, saya setuju dengan Pak Sukri tadi 20 hari itu menurut saya kelamaan. Dengan zaman saya juga mungkin sama dengan Pak Sukri 10 hari. 10 hari itu juga sebenarnya kalau kita benar-benar materi-materi atau pelatihan yang benar-benar ini itu sebenarnya cukup sebenarnya ya. Kita udah paham lah sehari karena kita pelatihan di sana itu kita mulai dari habis sholat subuh jam 7. Jam 7 kita dimulai dengan olahraga, apel segala macam. Habis itu langsung dimulai dari subuh berjemaah, jangan lupa. Iya, karena setiap subuh jemaah kita tuh absen. Betul.
Betul. Kalau kita nunggu jemaahnya itu terlambat, itu absen itu akan minus. Kayak sekolah ya. Betul. Bisa terapi. Dan itu mempengaruhi. Dan yang ngejagain itu ya kabit keamanan saya kemarin tuh. Sama benar. Jadi gitu. Jadi kita mulai dari subuh, habis subuh salat subuh kita olahraga, olahraga apel pagi. Apel pagi kita nggak boleh kembali ke kamar lagi tuh. Nggak boleh. Zaman saya mungkin zaman Pak Sukri sama ya. Nah, nggak tahu zaman sekarang ya itu habis itu kita langsung ke kelas untuk ngikutin materi. Itu kita ngikutin materi itu dari jam 8 istirahat sholat duhur, nggak balik ke ruangan makan siang, sholat. Balik lagi ke ruangan itu, ngikutin lagi. Ya namanya orang mungkin kan petugas ya, namanya petugas kan biasa. Ngikutin materi dengan orang cerita slide-slide gitu ya lama-lama ngantuk juga sih, nggak masuk ke otak juga lama-lama kan. Iya, bosen. Mungkin kalau sekarang mungkin kalau berapa hari latihan seminggu itu latihan fisik oke lah segala macam gitu ya. Sebagian nggak terlalu banyak itu seperti itu, nggak terlalu banyak teori lah, jangan terlalu banyak, udah prakteknya aja. Misalkan cara melayani orang tua gimana sih, ngedongnya gimana, atau cara mohon maaf cara mencebokin orang tua gimana melayani, itu mungkin lebih penting daripada melihat slide jamarat kayak gini itu gini harus Kita bisa lihat di Google kan. betul. Peta jemarat kayak gini, lu pergerakan jemaah haji ini ke sini. Nanti secara tidak langsung kita kalau di lokasinya paham itu sebenarnya kan gitu kalau nggak salah gitu ya. Dan ya itulah lebih ke praktik sih sebetulnya, lebih ke praktek daripada ke teori-teori yang menurut saya membosankan sih, mohon maaf sih menurut gitu sih. Oke. Nah ini mungkin kita menjelang akhir-akhir lah, tapi kita masih perlu bahas sedikit. Ini kan kalau memang nanti TNI Polri-nya akan lebih banyak, itu kan artinya mungkin akan ditata lagi gitu ya formasinya dari ini berapa, dari itu berapa, kemudian dari kita media berapa, TNI Polri-nya berapa begitu. Nah kalau nanti ini jadi sedikit lebih dominan begitu dari TNI Polri-nya, kira-kira rasanya akan seperti meminggirkan peran dari kelompok masyarakat sipil nggak sih, terutama untuk rekan-rekan dari Ormas yang bisa dikatakan mungkin sudah punya pengalaman yang lebih panjang juga begitu, dari Mas Adi atau Mas Sukri boleh? Kalau menurut saya sih, kalau sekarang kan seperti penambahan dari 70 orang TNI Polri menjadi 170 dari sekitar 1.600 petugas haji. Sebenarnya sih masih balance menurut aku, masih ya cukup lah segitu, masih nggak meminggirkan petugas-petugas haji sipil yang dari ormas ataupun dari warga-warga lain yang ingin, karena semua orang tuh, semua masyarakat tuh saya yakin pengen menjadi petugas haji, pengen melayani tamu Allah. Karena itu kesempatan hidup kita, kapan lagi kita seumur hidup kita belum tentu dapat kayak gitu kan. Jadi itu tetap mungkin masih ada lah porsinya banyak menurut saya sih untuk masyarakat sipil ini. Dan kalau cuman 170 sih masih aman lah, masih kecil menurut saya sih ya gitu. Jadi apalagi fungsinya harus benar-benar tadi seperti Pak Sukri sampaikan bahwa harus benar-benar pada posisi yang tepat gitu. Jadi menduduki posisi-posisi yang strategis, bukan hal-hal yang harusnya dikerjakan sama sipil tapi dikerjakan oleh TNI, menurut saya nggak sesuai juga, nggak tepat juga sih kayak gitu. Oke, jadi kalaupun sekarang ini ditambah dengan proporsi yang sebegitu, menurut Mas Adi masih oke begitu? Masih ya? oke sih, masih fine. Kalau dari Mas Sukri? Yang paling urgent adalah bukan soal angkanya, tapi soal peran dan fungsinya. Ngapain ada 170 orang? Kira-kira gitulah kira-kira kan. Kita harus breakdown dari situ dulu. Kalau hanya sekedar angka, tambah 100%. Kemudian ditambah, tahun depan tambah lagi 100%. Nambah terus Pak gitu kan. Tadi evaluasinya harus itu uang pajak kita tuh. Iya kan, bukan uang apa, itu uang pajak kita. Jadi yang harus ditekankan adalah peran dan fungsinya. Contoh misalkan gini, tempat-tempat rawan kriminalitas ada di mana? Betul. Gitu loh. Itu yang perlu, karena dari sepanjang tahun evaluasi itu pasti banyak laporan tempat kriminalitas. Satu misalkan di pasar, kita harus menaruh pasar yang paling banyak dikunjungi oleh jemaah kita. Contoh di Jeddah pasar Balat, harus ada anggota polisi atau TNI menyamar jadi intel di sana secara bergantian, sehingga kemudian ketika ada masalah dengan warga kita cepat ditangani. Jangan kemudian jadi pemadam kebakaran, ada kejadian dulu baru lapor dulu, ya kan, segala macam. Jangan, harus ada intel di situ yang masuk, misalkan yang paling banyak dikunjungi. Kenapa? Kadang-kadang misalkan kita di sana di pasar, entah handphone kita hilang, entah apa kita hilang. Jangan berpikir bahwa di sana orang baik semua. Betul. Gitu. Maksud saya bukan saya suuzon, tapi di sana ada berbagai macam orang dari berbagai negara dan berbagai isi kepala. Jangan berpikir bahwa semuanya baik. Enggak, hilang banyak kok yang tiba-tiba realnya di bawah 30.000 real hilang semua, nggak bisa ngapa-ngapain, akhirnya disumbangin sama itu, banyak peristiwa itu. Jadi dievaluasi dulu sektor keamanan kita selama 2025 kemarin.
Mana tempat-tempat rawan? Satu, pasar yang sering dikunjungi. Kedua, pemukiman. Misalkan di pemukiman jemaah-jemaah yang padat dan ada potensi bersinggungan dengan negara lain. Jadi mapping lah. Masa sih saya sipil yang harus mapping buat TNI, ya nggak? TNI lah yang mapping, ya kan? TNI polisi lah. Kalau nggak kita mapping ini. Jadi di mapping lah situasi rawan kriminal di situ. Saya tahu pasti tahu titik-titiknya berdasarkan laporan. Gitu kan, ada pemukiman atau hotel yang beruntung agak sedikit mendekat itu lebih aman. Ada yang sedikit membaur dengan negara lain, Bangladesh apa segala macam. Ini agak rawan, gitu. Rawan misalkan tiba-tiba, mohon maaf ya, sering kali terjadi kamar jemaah kita dibobol. Tanya, Betul. ada itu laporannya. Ini jemaah kita dibobol, tiba-tiba hilang segala macam. Lalu kemana keamanan kita? Nah, kalau ini ditambah, maka kembali ke peran dan fungsinya. Tempat-tempat yang rawan dijaga betul. Nggak perlu pakai pakaian TNI, pakai pakaian sipil, dia menjadi intel. Karena sama dengan media, ya. Fungsi media itu selain menjadi petugas haji melayani jemaah tamu-tamu Allah, ya kita juga meliput. Nah, tugas TNI selain melayani dia menjaga keamanan. Oke. Itu kewajibannya. Kalau misalkan keamanan tidak terjaga dengan baik, berarti ada masalah tuh. Gitu kan. Berarti dia tidak bekerja dengan baik. Makanya di mapping dulu perangnya. Jangan-jangan maksud saya. Jangan-jangan 170 jangan-jangan nggak cukup. Ya kan, kita nggak tahu juga. Tapi selama ini kan sektor keamanan tidak pernah memberikan berapa sih? Ada 5.000 titik misalkan kayak gitu. Yang rawan dan harus kita jaga. Itu dulu loh gitu maksud saya. Jangan bicara soal orangnya, bicara titiknya dulu yang rawan-rawan di mana. Sehingga kemudian bisa diantisipasi dengan baik, dengan sistem keamanan yang terpadu dan baik, gitu. Sehingga kemudian jemaah kita merasa aman, gitu. Kalau jemaah kita merasa aman, dia beribadahnya juga tenang, kita juga bersyukur. Dan Pak Prabowo kan banyak pahalanya, ya, karena jemaah kita tenang gitu loh dengan sistem Pak Prabowo kan. Tapi kalau misalkan nggak aman segala macam, wah didoain pemerintah kita ini kan bahaya kan. Nah, Akan itu banyak lagi. komplain jadinya. Apalagi doa di sana lagi. Nah, itu dia. Tapi ya itulah jumlah, kemudian proporsi, kemudian fungsi ini yang kemudian harus menjadi pertimbangan yang paling kunci dalam menentukan berapa kemudian yang akan ditugaskan untuk menjadi petugas haji baik di tahun ini maupun di tahun-tahun yang mendatang. Begitu ya. Jadi mudah-mudahan ini akan menjadi masukan juga. Semoga nanti di tahun-tahun ke depan masalah proporsi ini bisa lebih pas lagi sehingga bisa diterima juga oleh seluruh masyarakat begitu, dan pada akhirnya selama pelaksanaan haji bisa berfungsi dengan tepat sesuai dengan apa yang menjadi tugasnya masing-masing. Syukri Rahmatullah, pemimpin redaksi Berita1.com. Mas Syukri, terima kasih banyak. Adi Purnomo, eksekutif produser Berita1. Mas Adi juga terima kasih banyak. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyaksikan meja redaksi untuk kali ini. Dan kita akan jumpa lagi di edisi-edisi selanjutnya membahas hal-hal yang menarik juga untuk diperbincangkan dan tentunya menarik perhatian Anda sebagai pemirsa. Kita ketemu lagi di edisi selanjutnya. Saya Dev Nirvana pamit. Sampai jumpa.